Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan pada siang hari ini dengan mata kuliah teknologi fortifikasi dan suplementasi pangan. Seperti yang dijelaskan kemarin, kita di sini akan mempresentasikan hasil diskusi antar kelompok dengan judul label dan advertising. Nah, di sini untuk prosedur presentasinya yaitu akan dipimpin oleh satu moderator utama dan jalannya presentasi yaitu mempresentasikan semua dulu dari masing-masing kelompok, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk pertanyaannya dijatakan untuk satu kelompoknya 2 pertanyaan. Misal dari kelompok 1, 2, 3, kelompok 1 yang bertanya, kelompok 1 yang ditanya, kelompok 2 dan 3 dibagi satu-satu pertanyaannya. Mungkin hanya itu dari saya. Langsung saja untuk presentasinya dipimpin oleh saudara Erikson. Baiklah, terima kasih para teman-teman sudah bisa hadir untuk mengikuti presentasi mandiri kita. Dari itu tugas spesifik. Baiklah, dimulai dari pertama, judul label kemasan produk, fortifikasi dan suplemen pangan yang beranggotakan Bill Filipus, Lambria Simanora, Octavianus Sinaga, dan PNC Setia. Baiklah, kepada kelompok tersebut dipersilakan presentasi. Baiklah, di sini ada pendahuluan, yaitu beragam produk pangan kemasan banyak beredar di pasaran. Terkait dengan hal tersebut, konsumen dihadapkan dengan berbagai pilihan yang tersedia. Peran label produk pangan sangat penting, di mana label yang baik akan memudahkan konsumen dalam pemilihan produk yang diperlukan. Selain itu, label juga berperan sebagai sarana pendidikan masyarakat dan dapat memberikan nilai tambah pada produk. Semakin bertambahnya kompetitor produk, label dapat menjadi strategi menarik dalam pemasaran. Namun label dapat juga menjadi pesan yang menyesatkan. Di sini ada pengertian label pada produk pangan, yaitu informasi yang tertulis atau grafis yang terpasang pada kemasan atau produk untuk memberikan informasi seperti merek, nama produk, instruksi penggunaan, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan informasi lainnya. Label ini membantu konsumen mengenali dan memahami produk yang mereka beli. Di sini ada jenis-jenis label. Yang pertama itu ada grade label, di mana grade label ini adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Yang kedua ada brand label, yaitu label yang semata-mata sebagai brand, misalnya pada kain atau tekstil, kita dapat mencari tulisan yang berbunyi Sunflorid, Bertolin, Petron, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada descriptive label, yang merupakan label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, susunan, pemeliharaan, dan hasil kerja dari suatu barang. Selanjutnya ada label pangan. Menurut peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan menyebutkan bahwa label pangan ialah keterangan mengenai pangan berupa tulisan, gambar maupun kombinasi keduanya yang disertakan pada pangan dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau dicetak maupun bagian dari kemasan. Pelabelan dipersyaratkan sedemikian rupa sehingga 1 tidak mudah lepas dari kemasan, 2 tidak mudah luntur dan rusak, yang ketiga ada terletak pada bagian yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas, yang keempat ada keterangan yang dicantumkan tidak menyesatkan. Regulasi pada label pangan. Regulasi yang mengatur tentang pelabelan pangan Indonesia diantaranya PP Nomor 9 Tahun 1999 tentang label, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, kemudian Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan, dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Kemudian ada peraturan label kemasan. Ketentuan label pangan olahan terbaru diatur dalam Peraturan BPOM 20/2021. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 tentang label pangan olahan atau Peraturan BPOM 20/2021 yang mengubah peraturan tentang label pangan
31/2018. Label pangan olahan atau yang disebut dengan label adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang dimasukkan ke dalam diterapkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan atau dalam pasal 1 angka 3 peraturan BPOM 31/2018. Slide selanjutnya dijelaskan oleh Jam. Baik, selanjutnya yaitu hubungan label dengan produk. Yang pertama itu yaitu ada identifikasi produk, yang kedua regulasi dan bentuk aturan, yang ketiga informasi produk, yang keempat diferensiasi dan pemasaran, yang kelima merek dan citra, dan yang keenam penggunaan dan kemudahan. Kemudian pencantuman label kemasan. Pencantuman sertifikasi dan bentuk pangan olahan menurut pasal 60 ayat 1 peraturan BPOM 20/2021. Keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan bentuk pangan olahan dapat dicantumkan pada label. Apabila sudah tersertifikasi, lalu keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan bentuk pangan olahan dapat berupa pasal 60 ayat 2 peraturan BPOM 20/2021. Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kemudian ada logo sertifikat kelayakan pengolahan SKP. Kemudian logo sertifikat prima. Kemudian logo piagam bintang keamanan pangan. Kemudian program manajemen risiko. Kemudian sistem manajemen keamanan pangan, dan yang terakhir penerapan sistem pengendalian bahaya pada titik kendali kritis. Di sini ada label pangan harus untuk keterangan paling sedikit mengenai pasal 5 ayat 1 peraturan BPOM 20/2021. Pertama, nama-nama produk. Yang kedua, daftar bahan pada produk pangan. 3, nilai produk. Yang keempat, nama dan alamat produk atau produsen atau pengimpor. Yang kelima, alat bagi yang dipersyaratkan. Yang keenam, tanggal dan kode produksi. Yang ketujuh, tanggal kadaluarsa. Yang kedelapan, nomor izin edar. Dan yang kesembilan, asal bahan pangan itu. Berikut contoh informasi label makanan pada produk fortifikasi yaitu ini balado. Kesimpulannya, pentingnya label kemasan pada produk yaitu fortifikasi adalah untuk memastikan transparansi dan keamanan konsumen. Ini juga membantu produsen mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga kualitas produk pangan. Oleh karena itu, produsen makanan dan minuman perlu memahami peraturan yang berlaku dan memastikan label kemasan mereka sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kesalahan atau pelanggaran dalam label kemasan di fortifikasi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan reputasi yang merugikan bagi produsen. Baiklah, terima kasih kepada tuan ketua sudah mempersiapkan hasil penelitiannya. Selanjutnya akan mempersiapkan kelompok selanjutnya yang berjudul iklan dan advertising produk fortifikasi dan suplementasi pangan. Pada kelompok 1 dipersilakan. Baiklah, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema iklan dan advertising produk fortifikasi dan suplementasi pangan dengan dosen pengampu Ibu Silvi Laila Rani. Terlebih dahulu, di sini kami akan mengenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama itu ada Murniati, yang kedua saya sendiri Muna Tarifa, yang ketiga Mutiara Cantika Aprilia, dan yang keempat Deska Andrea Sekali. Baik, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu iklan. Iklan merupakan suatu bentuk informasi produk maupun jasa dari produsen kepada konsumen. Periklanan merupakan proses komunikasi lanjutan yang membawa khalayak ke informasi terpenting yang memang perlu mereka ketahui. Selain iklan, juga terdapat sales promotion, personal selling, public relation, dan direct marketing. Tetapi iklanlah yang paling banyak digunakan khususnya untuk produk konsumsi, meskipun tidak secara langsung berakibat terhadap pembelian. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Mutiara. Baiklah,
ini bersifat non-personal. Tujuan utama dari advertising adalah untuk menciptakan kesadaran, mempengaruhi sikap dan mendorong tindakan dari target audiens seperti membeli produk atau menggunakan layanan yang ditawarkan. Adapun pengertian produk fortifikasi. Produk fortifikasi adalah produk makanan atau minuman yang diperkaya dengan zat gizi tertentu seperti vitamin, mineral, atau serat untuk meningkatkan nilai gizinya. Fortifikasi pada produk dilakukan dengan tujuan untuk membantu mencegah defisiensi gizi dan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan zat-zat gizi tersebut. Contoh produk fortifikasi yaitu susu yang diperkaya kalsium, garam yang diperkaya iodium, atau sereal yang diperkaya dengan vitamin dan mineral. Fortifikasi biasanya dilakukan dalam skala besar oleh produsen makanan atau pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Deska. Selanjutnya yaitu iklan produk fortifikasi. Pertama, meningkatkan kesadaran. Iklan akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk fortifikasi, terutama untuk kelompok yang rentan terhadap defisiensi gizi. Yang kedua yaitu edukasi konsumen. Iklan akan memberikan informasi kepada konsumen tentang manfaat produk fortifikasi seperti peningkatan gizi, kesehatan, dan daya tahan tubuh. Selanjutnya yaitu meningkatkan penjualan. Iklan yang efektif dapat meningkatkan penjualan produk fortifikasi yang pada akhirnya dapat mendorong produsen untuk terus mengembangkan produk berkualitas ini. Selanjutnya yaitu dukungan program kesehatan. Iklan produk fortifikasi dapat mendukung program kesehatan pemerintah dalam mengatasi masalah defisiensi gizi di masyarakat. Yang terakhir yaitu promosi kesehatan. Iklan produk fortifikasi dapat membantu dalam upaya promosi kesehatan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nutrisi seimbang. Selanjutnya yaitu dampak negatif iklan produk fortifikasi. Pertama, konsumen berlebihan. Iklan yang agresif dan menarik dapat mendorong konsumen untuk mengonsumsi produk fortifikasi secara berlebihan dan dapat akhirnya dapat berdampak negatif pada kesehatan. Yang kedua yaitu membuat orang bergantung. Terlalu banyak iklan produk fortifikasi dapat membuat orang bergantung pada produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, sehingga mereka mungkin mengabaikan konsumsi makanan alami yang pasti menjadi sumber utama nutrisi. Selanjutnya penjelasan alamiah. Baiklah, selanjutnya itu ada contoh produk fortifikasi yang banyak diiklan. Yang pertama itu produk susu fortifikasi. Contohnya itu ada susu beras fortifikasi. Yang kedua ada makanan bayi, yaitu dari produk Nestle. Berikut ada peraturan pemerintah dalam mengatur iklan produk fortifikasi pangan di Indonesia. Peraturan pemerintah dalam mengatur iklan produk fortifikasi pangan di Indonesia dapat mengacu pada beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu peraturan yang relevan adalah peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan yang telah mengatur mengenai iklan produk pangan, termasuk produk fortifikasi pangan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu iklan fortifikasi sangatlah penting untuk diberikan kepada masyarakat dengan tujuan perlindungan untuk memberikan kepastian bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang juga merupakan salah satu hak konsumen dan diwajibkan pula bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Informasi tersebut dapat diperoleh oleh konsumen adalah dari suatu iklan yang diberikan oleh pelaku usaha. Antara fungsi iklan dan tujuan iklan terdapat persamaan, yaitu melakukan promosi terhadap produk sehingga konsumen terpengaruh untuk membeli atau menggunakan produk yang diiklankan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok satu yang sudah mempresentasikan hasil PPT-nya. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok selanjutnya. Itu pada kelompok label dan iklan pada produk fortifikasi.
Baik, di sini kami akan mempresentasikan solusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas CPI, itu saya sendiri, kemudian Julius Turi, Rizky Rabianto, dan Dira Rasul Semarang. Baik, fortifikasi. Fortifikasi adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk menambahkan mikronutrien yang penting seperti vitamin dan mineral ke dalam makanan sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasukan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dengan risiko yang minimal untuk kesehatan. Label yang dibuat merupakan buah hal yang penting dalam pemasaran produk fortifikasi. Label berfungsi untuk memberikan informasi kepada konsumen yang tentang produk yang dikonsumsi termasuk kandungan gizinya, sedangkan iklan berfungsi untuk mempromosikan produk fortifikasi kepada konsumen. Label ini. Label pangan merupakan media informasi yang memuat keterangan mengenai pangan yang bersangkutan dan sudah seharusnya memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat. Label pangan juga merupakan sarana komunikasi produsen kepada konsumen mengenai suatu produk pangan. Menurut Dekameri 2020, label pangan fortifikasi bertujuan untuk memuat informasi tentang penambahan zat gizi pada bahan pangan. Kemudian ada cara pelabelan menurut BPOM RI. Yang pertama ada nama produk, kemudian daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, lalu ada keterangan halal, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, dan terakhir nomor izin edar. Nah, pada layar sudah tertera contoh label pada kemasan produk fortifikasi pangan. Di sini kami mengambil 3 contoh. Yang pertama ada minyak sanko, terus ada beras amata, dan terakhir ada margarin Forvita. Sanko adalah minyak goreng yang difortifikasi dengan vitamin A yang dicantumkan pada bagian depan kemasan produk. Amarta adalah produk beras yang difortifikasi dengan asam folat, vitamin B12, vitamin A, zat besi, zinc, magnesium, dan rhodium. Label dicantumkan pada bagian atas kemasan produk. Forvita adalah produk margarin yang difortifikasi dengan vitamin A, E, B1, B2, D, dan beta karoten. Label pada margarin Forvita dicantumkan pada bagian bawah kemasan produk. Kemudian ada iklan. Iklan fortifikasi bertujuan untuk membujuk, mempengaruhi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu produk pangan fortifikasi untuk memenuhi kebutuhan zat gizi sehari-hari. Iklan fortifikasi biasanya disampaikan melalui beberapa, misalnya media massa seperti televisi, radio, media cetak, dan media online. Baik, saya kembalikan ke teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang pertama itu adalah contoh iklan produk fortifikasi. Yang terlihat pada layar yaitu adalah contoh dari iklan produk Bento. Biasa kita lihat terdapat di TV, bahkan di YouTube, dia dalam bentuk poster dan juga ada iklan dalam bentuk video. Pada gambar di atas ada contohnya produk susu dengan nama produk Bento Fortigo. Iklan ini menggunakan media cetak berupa poster tersebut memuat informasi mengenai gizi yang ditambahkan pada produk memanfaatkan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Poster didesain dengan menarik untuk membujuk konsumen agar memilih produk tersebut. Iklan produk tersebut sesuai karena tidak melanggar aturan dari BPOM RI tahun 2016 tentang label dan iklan pangan. Di sini ada larangan label dan iklan pangan. Yang pertama adalah mencantumkan klaim untuk produk olahan yang diperuntukkan bagi bayi, kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Yang B adalah mencantumkan klaim atau fungsi lain, klaim yang menurunkan resiko penyakit, dan klaim tanpa penambahan gula atau pangan olahan yang diperuntukkan bagi anak-anak usia 1 hingga 3 tahun, dikecualikan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Yang ke C, memuat pernyataan bahwa mengkonsumsi pangan olahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan semua zat gizi. Dan yang D, memanfaatkan kekhawatiran konsumen. Yang E, konsumen mengkonsumsi dalam jenis pangan olahan secara tidak benar dan atau yang F, menggambarkan bahwa suatu komponen pangan dapat mencegah atau mengobati atau menyembuhkan penyakit. Untuk kesimpulannya, label dan iklan pangan olahan fortifikasi harus sesuai dengan pedoman label dan iklan menurut BPOM RI. Label pada kemasan produk fortifikasi harus mencantumkan zat gizi yang ditambahkan pada bagian depan kemasan produk. Iklan pada produk
didesain semenarik mungkin untuk membujuk konsumen supaya ada memilih produk, dan iklan juga memuat zat gizi yang ditambahkan serta bermanfaat dari itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah memperhatikan. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan kepada setiap kelompok, dipersilakan. Apa kepada kelompok satu ada pertanyaan untuk kelompok lain? Silakan bertanya. Izin moderator. Saya Muna Khalifah dari kelompok 1 izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi dijelaskan pada pencantuman label kemasan mengenai penerapan sistem pengendalian bahaya pada kendali titik kritis. Nah, yang saya tanyakan itu apa maksud dari penerapan sistem pengendalian bahaya pada kendali titik kritis tersebut? Terima kasih. Sudah bisa. Baik, moderator izin. Baiklah, di sini saya bertanya kepada kelompoknya. Yang pertama ke kelompok 2, apakah ada tertampilkan peringatan atau batasan tertentu yang perlu diperhatikan pada label kemasan produk fortifikasi atau suplementasi pangan, terutama bagi kelompok konsumen tertentu seperti wanita hamil atau anak-anak? Ini pertanyaan. Apa jelas pertanyaannya? Apa diulang? Perlu pengulangan? Bagaimana? Coba diulangi lagi. Oke. Sebelumnya ke kelompok 2, apakah Anda melampirkan peringatan atau batasan tertentu yang perlu diperhatikan pada label kemasan produk fortifikasi atau suplementasi pangan, terutama bagi kelompok konsumen seperti tertentu seperti wanita hamil atau anak-anak? Apa masih ada pertanyaan? Tanya lagi. Kumpulkan lagi. Kumpulin dulu pertanyaan. Silakan. Saya ingin bertanya pada kelompok 1, bagaimana iklan dapat menekankan pentingnya asupan nutrisi tambahan melalui produk fortifikasi bagi kelompok tertentu seperti anak-anak dan remaja. Bagaimana iklan dapat menekankan pentingnya asupan nutrisi tambahan melalui produk fortifikasi bagi kelompok tertentu seperti anak-anak dan remaja. Apa masih ada yang bertanya? Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apakah ada regulasi khusus yang mengatur iklan produk fortifikasi, misalnya seperti yang dijelaskan tadi, iklan yang terkesan agresif atau yang melebih-lebihkan suatu produk pangan fortifikasi? Terima kasih. Silakan. Baiklah, saya Oktaviana Siaga izin bertanya kepada kelompok 4. Tadi iklan produk yang kalian paparkan, kalian sebutkan sudah sesuai karena tidak melanggar peraturan dari BPOM RI 2016 tentang larangan cipta pangan. Pertanyaan saya, kriteria apa saja yang sesuai menurut BPOM RI tersebut yang kalian tampilkan di iklan tersebut? Terima kasih. Iklannya tidak. Bertanya kepada kelompok 4, sebelumnya tadi di PPT terdapat beberapa larangan label dan iklan. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana jika ada oknum atau perusahaan yang tetap mencantumkan larangan tersebut pada label maupun iklan produk mereka? Apakah ada tindakan untuk mengatasi masalah tersebut dan jika ada tolong dijelaskan? Apa jelas? Bila masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Jadi saya beri waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari tiap-tiap kelompok.
Nah, apa maksud dari penerapan sistem pengendalian bahaya pada kendali titik tersebut? Baik, saya menjawab. Sistem pengendalian bahaya pada kendali titik kritis yaitu HTCP adalah suatu sistem yang digunakan untuk memastikan keamanan pangan dengan mengidentifikasi bahaya dan tindakan pengendaliannya untuk menjamin keamanan pangan. Sistem ini terdiri dari prinsip sebagai berikut, yaitu 1. Melaksanakan analisa bahaya, 2. Menentukan titik kendali kritis, 3. Menetapkan batas kritis, 4. Menetapkan sistem untuk memantau pengendalian, 5. Menetapkan tindakan perbaikan untuk dilakukan jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa suatu titik kendali kritis tertentu tidak dalam kendali, 6. Menetapkan prosedur verifikasi, 7. Menetapkan sistem dokumentasi dan sistem penyimpangan catatan rekam. Apakah puas dengan pertanyaan tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Cikrapi, yaitu apakah ada terlampirkan peringatan atau batasan tertentu yang perlu diperhatikan pada label kemasan produk fortifikasi atau suplemen pangan, terutama bagi kelompok konsumen tertentu seperti wanita, hamil atau anak-anak. Informasi khusus mengenai peringatan atau batasan pada label kemasan produk fortifikasi atau suplemen pangan biasanya dapat ditemukan pada bagian label nutrisi. Bagi wanita hamil atau anak, perhatikan dosis, hadiah yang disarankan, dan peringatan khusus untuk kelompok konsumen tersebut. Lalu konsultasi dengan profesional kesehatan sebelum mengonsumsi suplemen, terutama selama kehamilan atau pada anak-anak. Baik, terima kasih dulu. Baiklah, saya Mutiara izin menjawab pertanyaan dari saudari Lavia. Pertanyaannya yaitu bagaimana iklan dapat menekankan pentingnya asupan nutrisi tambahan melalui produk fortifikasi bagi kelompok tertentu seperti anak-anak atau ibu hamil. Kami itu menyajikan informasi kesehatan yang menekankan manfaatnya seperti mendukung pertumbuhan anak-anak atau memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Untuk kesehatan janin, penggunaan narasi yang menarik dan visual yang menunjukkan dampak positif pada kesehatan dapat memperkuat kesehatan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Budia yang pertanyaannya yaitu apakah ada regulasi khusus yang mengatur iklan produk fortifikasi seperti misalnya iklan yang berlebihan atau basic? Regulasi mengenai iklan produk fortifikasi dapat bervariasi seperti setiap negara. Kemudian pihak berwenang seperti lembaga pengawas makanan atau badan pemakaian iklan memiliki pedoman yang mengatur iklan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah iklan yang menyesatkan atau melebih-lebihkan serta memastikan informasi yang diberikan kepada konsumen akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika memiliki kekhawatiran khusus terkait iklan produk fortifikasi, disarankan untuk merujukkan pada regulasi yang berlaku di wilayah atau negara tersendiri. Terima kasih. Baik, izin saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Murniati dari kelompok 1. Yang pertanyaannya itu, bagaimana jika ada oknum atau perusahaan tetap mencantumkan larangan tersebut pada label maupun iklan produk mereka? Apakah ada tindakan untuk mengatasi masalah tersebut dan jika ada tolong jelaskan. Baik, untuk sanksi sendiri sudah dicantumkan dari peraturan BPOM RI nomor 16 tahun 2016, yaitu yang pertama adalah peringatan secara tertulis. Nah, jika sudah diberikan peringatan secara tertulis, jika masih dicantumkan akan dilakukan penarikan produk untuk sementara. Nah, lalu jika terbukti benar-benar membahayakan manusia, maka pengawalan tersebut akan ditarik dan diberikan sanksi
sanksi biaya tergantung dari seberapa bahayanya pangan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Baik, izin menambahkan dari pertanyaan dari itu setelah ada pembaruan dari peraturan BPOM tahun 2021 mengenai tentang pasal 10 sanksi berupa sanksi administratif. Yang pertama itu sama seperti yang dijelaskan saya, itu peringatan tertulis. Yang kedua itu ada penarikan. Yang ketiga itu ada pemusnahan berhak. Yang keempat itu ada penghentian sementara kegiatan. Yang kelima itu adalah pembatalan atau pencabutan nomor notifikasi. Yang ketujuh adalah pengumuman kepada publik. Dan yang ke-8 adalah rekomendasi kepada pihak instansi terkait sebagai tindakan lanjut dari pengawasan. Mungkin Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudari Octaviana dari kelompok 2. Contoh iklan yang kami sebutkan tadi sudah memenuhi peraturan dari DPRMI. Yang ditanyakan adalah apa saja kriteria regulasi pada iklan yang sesuai dengan DPRMI. Di sini ada kami menjelaskan tentang larangan label dan iklan pangan. Yang pertama itu ada mencantumkan klaim untuk pangan olahan yang diperuntukkan bagi bayi kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada mencantumkan klaim fungsi lain, klaim penurunan risiko penyakit, dan klaim tanpa penambahan gula atau untuk pangan olahan yang diperuntukkan bagi anak berusia 1-3 tahun kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada membuat pernyataan bahwa konsumsi pangan olahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan semua zat gizi. Lalu ada memanfaatkan kekhawatiran konsumen. Yang kelima ada konsumen mengkonsumsi suatu jenis pangan olahan secara tidak benar dan atau yang terakhir menggambarkan bahwa suatu komponen pangan dapat mencegah, mengobati atau menyembuhkan penyakit. Jadi dapat disimpulkan bahwa contoh iklan label pada produk pangan yang kami contohkan tadi sudah memenuhi kriteria yang ditentukan pada peraturan BPOM RI. Terima kasih. Apakah semua pertanyaan sudah dijawab? Sudah. Baiklah, terima kasih kepada semua teman-teman dan cek kelompok yang sudah presentasi hari ini. Saya ucapkan maaf jika ada salah kata dari saya dan atau cek kelompok. Saya kembalikan kepada Salur selaku pengganti dosen. Baik, sebelumnya beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sangat bagus dan sangat menarik materi-materi yang disampaikan. Dan semoga materi yang kita buat selama ini dapat bermanfaat di kemudian hari untuk kita semua. Baik, mungkin hanya itu untuk hari ini saya cukupkan. Dan bila kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.